Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Hanya karena rahmatnya kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah dan yang berjudul Tanda-tanda Akhir Zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman yang saat ini kita jalani sangatlah jauh berbeda dengan zaman yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu di zaman Nabi belum ada tuh yang namanya media sosial, tapi sekarang ada dengan berbagai variasinya. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW juga belum ada tuh sepeda, kereta, apalagi pesawat. Tapi sekarang juga sudah ada. Tapi jangan lupa kalau Nabi itu adalah seseorang yang istimewa. Sosok istimewa yang menjadi utusan Allah, yang tugas pokoknya adalah menyampaikan panduan berkehidupan kepada umat-umat yang tinggal di bumi sebagai umat akhir zaman sampai akhir hidupnya. Selesai. Jadi Nabi ini disebut sebagai Nabi penutup atau Nabi akhir zaman, adalah Nabi yang paling istimewa. Kita yang ikut Nabi juga masuk ke dalam status umatnya sebagai umat akhir zaman. Jadi manusia akhir zaman ini sama ya dengan saya ya. Yang dimaksud akhir zaman itu begini, supaya kita semua tidak salah dalam menafsirkan apa sih itu akhir zaman. Jadi akhir zaman itu maksudnya periode masa hidup manusia sampai akhir kehidupan. Ini sampai sekarang kita nggak tahu tuh kapan. Jadi dari masa Nabi sampai akhir yang kita belum tahu kapan itu, maksudnya yang disebut dengan akhir zaman, dengan ditutupnya oleh Nabi terakhir. Dimulai masa akhir zaman sampai kehidupan selesai. Nah, yang penting bagi kita untuk belajar itu, ini nih yang jarang diupah, jarang dibahas. Nabi itu karena tugasnya ditetapkan oleh Allah sebagai penjelas, pembimbing, dan penerang. Maka di antara kita beliau jelaskan, itu bukan hanya hukum fikih tentang cara sholat, cara kita membaca Al-Quran, cara zakat, umroh, haji, puasa, tapi juga beliau tuntun, dibimbing oleh Allah untuk menerangkan keadaan di setiap perpindahan zaman sampai zaman itu akhirnya selesai. Misalnya nih, Nabi pernah komen begini, khairul qarni, era terbalik. Itu kata Nabi. Eraku kemudian era sahabat, kemudian setelah era sahabat ada era tabi'in. Jadi era sahabat, era tabi'in, kemudian yang dekat ke tabi'in. Semakin berganti eranya akan semakin bertambah masalahnya. Ada satu kalimat Nabi yang akan jadi ukuran, kira-kira
kita itu hidup di era yang bagaimana sih situasinya? Nanti di perjalanan waktu berganti akan muncul keadaan ganti umat dan sampai ke ujung dunia berakhir. Sebelum menuju itu, kata Nabi, ada satu keadaan kondisi yang ditandai di masa itu dengan satu tarharul fitan, banyaknya fitnah tersebar, banyaknya manipulasi, sehingga sulit membedakan mana tuh yang salah dan mana juga tuh yang benar. Gimana ya bedainnya? Sedikit demi sedikit masalah, pertentangan makin banyak, terjadi percepatan digital sehingga tandanya pasar mudah diakses. Nah, kita nih dulu kalau mau beli barang harus ke pasar kan? Nah, sekarang tinggal pencet aja tuh di handphone. Tiba-tiba barangnya nyampe di depan rumah. Itu udah salah satu tanda-tanda kemajuan digital loh. Nah, wayataqarabu zamanu. Nanti waktu terasa lebih cepat, setahun terasa seperti sebulan, sebulan terasa seperti seminggu, dan seminggu terasa seperti 1 hari. Kayaknya baru kemarin ketemu, padahal sudah setahun yang lalu loh ketemunya. Nah, wayu tadol ilmu. Pakar-pakar ulama-ulama mulai meninggal satu persatu dan muncul tiba-tiba orang yang tidak jelas, tapi bisa jadi pengajar agama, jadi ustadz, bisa memberikan fatwa dan lain sebagainya. Nah, ternyata era itu muncul, masalahnya makin banyak. Jadi penipuan sekarang bukan hanya offline, bisa juga online. Seperti tiba-tiba kita ditelepon oleh orang yang tidak dikenal, tiba-tiba minta duit. Sekarang pertanyaannya, ketika masalahnya makin banyak, pertentangannya makin sulit, kadang sulit bedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang asli dan mana yang palsu. Bagaimana cara kita melewati masa itu? Sehingga apapun tugas yang kita jalani di alam kehidupan mungkin juga berakhir dan sebagainya. Semoga apapun tugas dan bagaimana menjalani pekerjaan dengan selamat dan kembali juga dengan selamat, dan juga kembali dengan selamat kepada Allah dengan sangat bahagia dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnah yang ada di Al-Quran. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.